Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas pelajaran IPA. Pembahasan yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kalor dan perpindahannya. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat mendeskripsikan peran kalor dalam mengubah wujud zat dan suhu serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menganalisis proses perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi serta mengaitkan dengan peristiwa yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Konsep kalor akan kita bahas tentang pengaruh kalor terhadap suatu benda. Pengertian kalor. Kalor adalah bentuk energi panas atau jumlah panas yang ada dalam sebuah benda. Atau kalor juga disebut sebagai suatu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda tersebut bersentuhan. Satuan kalor adalah joule dengan nilai 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Sedangkan nilai untuk 1 kalori jika dibalikkan sama dengan 4,2 joule. Tahukah kamu pengaruh apa saja yang dapat diberikan kalor pada suatu benda? Yang pertama adalah kalor dapat mempengaruhi perubahan suhu. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Dan jika suatu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Perhatikan gambar ini. Air panas yang suhunya panas, jika ditambahkan dengan es batu yang sangat dingin, maka dia akan menghasilkan air hangat. Jadi panas yang kita berikan kepada es batu akan menjadi atau mengubah suhunya menjadi hangat. Kemudian pengaruh kalor satunya lagi adalah untuk membuat perubahan pada wujud zat. Kita tahu bahwa ada 3 jenis wujud zat, yaitu padat, gas, dan cair. Perubahan padat ke gas kita sebut dengan menyublim. Salah satu contoh menyublim apa? Adalah contohnya kapur barus. Kemudian perubahan gas menjadi padat kita sebut sebagai mengkristal. Apa contoh mengkristal? Pembuatan garam. Kemudian proses perubahan dari padat menjadi cair kita sebut sebagai dengan mencair atau melebur. Kalau mencair atau melebur sangat banyak contoh peristiwanya yang kita temui di kehidupan kita sehari-hari, seperti contoh lilin yang meleleh karena dipanaskan, es batu yang lama-kelamaan mencair karena suhu panas, dan sebagainya. Kemudian perubahan cair menjadi padat disebut dengan membeku. Contohnya apa? Contohnya air yang kita dinginkan atau kita lepaskan kalornya dengan mengubah suhunya menjadi dingin, maka dia akan membeku. Kemudian perubahan cair menjadi gas disebut dengan menguap. Contoh, ketika kita memanaskan air, maka akan terlihat uap air yang naik ke atas. Kemudian gas menjadi cair. Contohnya adalah mengembun. Apa peristiwa mengembun yang bisa kita lihat? Adalah ketika air yang dipanaskan tadi, uapnya tadi ketika suhunya sudah menjadi dingin, maka akan timbul titik-titik air pada bagian tutup panci. Itulah dari perubahan gas menjadi cair. Kemudian perubahan wujud yang melepaskan kalor. Nah, dari perubahan wujud zat tadi kita bisa kelompokkan mana perubahan wujud zat yang melepaskan kalor. Yang pertama adalah membeku. Membeku contohnya adalah air berubah menjadi batu es. Kemudian mengembun. Mengembun tadi adalah perubahan dari gas menjadi cair. Contohnya adalah embun. Bisa jadi contohnya adalah titik-titik air pada tutup panci ketika panci sudah kembali dingin setelah dipanaskan. Kemudian yang ketiga adalah mengkristal. Contohnya adalah terjadinya pembuatan garam.
Mengkristal tadi adalah perubahan dari gas menjadi padat. Nah, itu ada 3 contoh perubahan wujud zat yang melepaskan kalor. Nah, bagaimana dengan perubahan wujud zat yang menyerap kalor? Perubahan wujud zat yang menyerap kalor adalah yang pertama yaitu menguap. Proses menguap yang kedua adalah menyublim. Contohnya kapur barus. Kapur barus ini adalah dari padat menjadi gas. Kemudian yang ketiga adalah mencair. Nah, kita akan bahas selanjutnya, yaitu tentang perpindahan kalor. Ada 3 cara perpindahan kalor. Yang pertama disebut sebagai konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Mari kita bahas satu persatu. Konduksi, contohnya adalah ketika kita memanaskan batang logam. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita lihat pengertian konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contoh memanaskan batang logam, sendok, panci besi, dan sebagainya. Konduktor merupakan penghantar panas yang baik. Contohnya besi, baja, tembaga, aluminium, dan sebagainya. Atau kita sebut semuanya ini adalah berbahan logam. Kemudian ada disebut sebagai isolator. Isolator adalah benda yang tidak bisa menghantarkan panas. Contohnya seperti wol, kertas, kain, kayu, dan sebagainya. Konduksi tadi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel zat. Ketika kita memanaskan ujung logam, lama-kelamaan kita akan merasakan panas di bagian ujung logam. Artinya adalah terjadi perpindahan kalor pada suatu zat tanpa disertai perpindahan dari partikel-partikel zat tersebut. Jadi panasnya aja yang mengalir langsung ke ujung logam di sini. Maka ini disebut sebagai dengan konduksi. Kemudian, apa saja pemanfaatan perpindahan kalor secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat pada penggunaan panci masak. Pada penggunaan panci masak, bagian yang logam ini atau aluminium ini adalah bahan konduktor. Artinya dia bisa melakukan proses perpindahan kalor secara konduksi. Sementara pada bagian tutup panci dan gagang panci itu adalah bahan isolator. Artinya dia tidak bisa menghantarkan panas atau tidak bisa melakukan perpindahan kalor atau panas. Kemudian bisa lagi contohnya bisa setrika, kemudian bahan-bahan elektronik yang gagangnya berasal dari bahan-bahan isolator. Kemudian perpindahan kalor yang kedua disebut sebagai konveksi. Apa itu konveksi? Pengertiannya adalah bahwa perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Nah, contohnya adalah ketika kita memanaskan zat cair. Nah, konveksi bisa terjadi pada zat cair dan gas. Konveksi pada zat cair atau gas dapat terjadi karena perbedaan massa jenis zat tersebut. Mari kita lihat penjelasannya. Ketika air kita panaskan di atas api, akan terjadi pergerakan air yang massa jenisnya kecil, yaitu air panas di bagian bawah sini, dia akan naik ke atas. Kemudian posisinya ini akan digantikan oleh air dingin dengan massa jenis yang lebih besar, maka dia akan turun. Begitu seterusnya, air yang panas naik ke atas, air yang bagian yang dingin di atas akan turun ke bawah, sehingga ketika air itu selesai semuanya dipanaskan, keseluruhan air yang ada di panci itu akan panas secara merata. Itu adalah contoh perpindahan kalor secara konveksi. Nah, yang ketiga, peristiwa konveksi pada gas sama dengan konveksi pada air. Konveksi pada gas misalnya udara terjadi ketika udara panas naik dan udara yang lebih dingin turun.
Konveksi pada udara misalnya kita lihat pada cerobong asap pada percobaan ini. Terjadi ketika udara panas sekitar ruang tempat lilin yang dinyalakan naik ke cerobong A, dan udara yang lebih dingin dari luar cerobong B akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Nah, di sini kan di lingkungan yang besar ini kan udaranya lebih dingin. Ketika kita bagian sini kita panaskan, tentu udara di ruang ini terasa panas yang akan keluar melalui cerobong asap ini. Nah, udara yang kosong di sini akan digantikan oleh udara yang dingin dari luar. Begitu seterusnya terjadi airflow atau pergerakan udara arus konveksi. Apa saja contoh penerapan konveksi atau perpindahan kalor secara konveksi dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya tentang cerobong asap, tentang angin darat, bahwa angin darat terjadi pada malam hari, di mana daratan dapat cepat melepaskan panas daripada lautan. Ketika selama siang hari daratan dipanasi oleh matahari, maka pada malam harinya dia lebih cepat melepaskan panas. Akibatnya tekanan udara di daratan lebih tinggi dibandingkan di laut. Perbedaan tekanan udara ini menyebabkan udara bergerak dari darat ke laut. Angin darat ini banyak dimanfaatkan oleh nelayan pergi melaut. Sementara angin laut terjadi pada siang hari, di mana daratan lebih cepat menerima panas sehingga udara menjadi panas lalu memuai dan bertekanan lebih rendah dari lautan. Perbedaan tekanan ini menyebabkan bertiupnya angin dari laut ke darat. Angin laut dimanfaatkan oleh nelayan untuk pergi pulang melaut. Perpindahan kalor yang ketiga adalah tentang radiasi. Radiasi yaitu perpindahan kalor tanpa perantara. Contohnya ketika kita berjemur di bawah matahari, panas matahari langsung terasa ke badan kita. Itu adalah tanpa perantara, langsung panasnya. Kemudian bagaimana orang bisa menetaskan telur unggas dengan lampu? Berarti menggunakan radiasi atau hangatnya lampu. Kemudian menggunakan api atau pada saat api unggun, ketika kita mendekati atau berdekatan dengan api pada saat cuaca dingin, maka tubuh kita akan terasa hangat. Nah, perpindahan inilah yang disebut sebagai radiasi. Baik Ananda sekalian, jika sudah memahami materi kita tadi, silahkan kerjakan tugas ini. Nah, menurut kamu mengapa kita perlu jendela dan ventilasi di rumah kita? Jelaskan jawabanmu dengan mengaitkannya dengan proses perpindahan kalor. Kemudian yang kedua, mengapa ketika cuaca dingin kita dianjurkan menggunakan jaket tebal? Jelaskan jawabanmu dengan mengaitkannya dengan proses perpindahan kalor. Nah, tulis jawabanmu di kolom komentar. Tuliskan nama, kemudian kelas, kemudian sekolah, kemudian tulis jawabanmu. Ya, selamat bekerja dan selamat menonton. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.